Halo, nama saya Fatan Umar Rabani dengan NIM 230101211403110. Nama saya Alfian Fajarinanto dengan nomor NIM 2301012114021. Perkenalkan, nama saya Haliza Itsnawindira dengan NIM 230101211402232. Perkenalkan, nama saya Fian Aldo Yuristiawan, NIM 2301211402292. Perkenalkan, nama saya Rebani Azari Baharudin dengan nomor NIM 320101211409290. Perkenalkan, nama saya Cipta Stakul dengan NIM 23010121140214023. Perkenalkan, namaku Salma Dewi Lestari dari Peternakan D dengan NIM 230101211402252. Kali ini saya akan menjelaskan latar belakang, tujuan, dan kesimpulan dari bab 5. Yang pertama adalah latar belakang. Pada laboratorium 4, dengan materi sebaran sampling rata-rata, mendalami tentang bagaimana menarik sampel yang diambil dari populasi tersebut, yang nantinya akan disajikan dalam sebuah penelitian. Sampling dapat didefinisikan distribusi probabilitas dengan statistik sampel sebagai variabel acaknya. Sedangkan definisi sampling rata-rata adalah distribusi probabilitas yang berisi daftar semua rata-rata sampel yang mungkin jika kita mengambil sejumlah sampel dari populasi beserta dengan probabilitas setiap rata-rata sampel. Kedua adalah tujuan. Dapat memahami pengertian serta perhitungan sampling rata-rata dengan penerapan sampling rata-rata dengan pengembalian dan sampling rata-rata tanpa pengembalian. Dapat membantu kita untuk lebih mempertimbangkan waktu, biaya, dan energi sehingga kita dapat memperkirakan parameter dengan cepat dan memilih sampel secara efektif dan efisien. Pada penelitian yang sedang berlangsung, dan juga distribusi sampling sangat berguna dalam melakukan analisis statistik dan menduga parameter populasi ternak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Pada dasarnya di laboratorium kelima ini kita sangat membutuhkan sampling rata-rata karena ilmu ini sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ilmu ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai penghematan biaya, penelitian, dan juga waktu penelitian yang akan menghasilkan data yang lebih akurat dan juga memperluas ruang lingkup penelitian. Sekian dari saya, terima kasih. Dan saya akan menjelaskan cara penyelesaiannya. Jika penelitian mengambil sampel 100 dari 600 populasi, akan terdapat C dalam kurung 600,100. Kombinasi sampel yang mungkin dengan kata lain kan terdapat sebanyak C dalam kurung 600,100 rata-rata sampel. Jumlah rata-rata sampel tersebut cukup banyak sehingga distribusinya normal. Dalam kurung hal ini konsisten dengan dalil batas memusat. Distribusi sampling rata-rata ini memiliki rata-rata dan deviasi standar sebagai berikut. Ini adalah deviasi standar. Selanjutnya, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita akan menerapkan konsep penghitung luas daerah kurva normal dengan rumus seperti gambar di atas. Untuk X 1900, Z sama dengan 1900 kurang 2000 per 60 sama dengan 1,67 sama dengan 45,25%. Untuk X 1900, Z sama dengan 2050 dikurang 2000 dibagi 60 sama dengan 0,83 sama dengan 29,67%. Maka P dalam kurung 1900 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2050 sama dengan 45,25% ditambah 29,67% sama dengan 74,9%. Contoh soal B ialah Bank Pasti Aman menghitung tabungan seluruh nasabahnya. Setelah perhitungan, bank tersebut mendapati bahwa rata-rata tabungan setiap nasabahnya sebesar Rp2.000.
dengan deviasi standar Rp600. Apabila seorang peneliti mengambil sampel banyaknya 100 nasabah, berapa probabilitas jika rata-rata sampel akan terletak antara Rp1.900 dan Rp2.050? Materi kali ini membahas tentang sebaran sampling rata-rata. Distribusi sampling adalah distribusi probabilitas dengan statistik sampel sebagai variabel acaknya. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi probabilitas yang berisi daftar semua rata-rata sampel yang mungkin jika kita mengambil sejumlah sampel dari populasi, beserta dengan probabilitas setiap rata-rata sampel. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal sebaran sampling rata-rata. Yang A, suatu populasi terdiri dari 5 bilangan 2, 3, 6, 8, dan 11. Perhatikan semua sampel berukuran 2 yang dapat diambil dari populasi tanpa pengembalian. Tentukan mean dari populasi. Penyelesaiannya yaitu rata-rata sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 11 per 5. Terus dijumlahin dulu sama dengan 30 per 5 sama dengan 6. Jika tanpa pengembalian, perlu dihitung rasionya dengan rumus N per N dikali 100%. Jika hasil kurang dari 5%, maka tidak ditambah dengan faktor koreksi. Jika hasil lebih dari 5%, maka ditambah dengan faktor koreksi. Jika dengan pengembalian, rumusnya sebagai berikut. Rumus berlaku jika tanpa pengembalian. Jika sampel berukuran sama dengan N lebih dari 30, rata-rata sama dengan X, diambil tanpa pengembalian, maka distribusi rata-rata akan mendekati distribusi normal dengan rumus sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Soalnya yaitu HPC Company memproduksi remote control dengan menggunakan 2 baterai. Rata-rata umur baterai yang digunakan di produk ini adalah 35 jam. Distribusi umur baterai mendekati distribusi probabilitas normal dengan standar deviasi 5,5 jam. Sebagai bagian dari program pengujian, diambil sampel sebanyak 25 baterai dan hitunglah probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam. Lalu diketahui Vx sama dengan V sama dengan 35 dan O sama dengan 5,5 dan N sama dengan 25. Lalu ditanya P kurung buka rata-rata kurang dari 36 adalah, dan dijawab rata-rata 0 sama dengan rata-rata kosong sama rata-rata O sama dengan O per akar N sama dengan 5,5 per akar 25 sama dengan 1,1. Lalu min Z sama dengan min Z sama dengan X min dikurangi V X min per O X min sama dengan 36 dikurangi 35 per 1,1 sama dengan 0,91. Lalu jadi luas belah kanan 0 sama dengan 0,5000 dan luas antara 0 min Z sama dengan 0,3186 dan luas belah kanan Z itu dikurangi, jadi hasilnya 0,1814. Jadi kesimpulannya dari 25 baterai yang dipilih, probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam adalah sebesar 0,1814 atau 18,14%. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.